Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lentera Hitam. Tentunya masih bersama Bobby yang akan selalu menceritakan kisah misteri pendakian gunung. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan kisah cerita yang belum selesai, yang berjudul Lembah Manding. Cerita ini ditulis oleh Wahyu Aryan. Terima kasih buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini. Tapi buat teman-teman yang belum mendengarkan cerita sebelumnya, alangkah baiknya mendengarkan terlebih dahulu agar mengerti alur ceritanya. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Kita langsung saja ke ceritanya. Cerita horor dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kami berdua kembali berjalan di antara lembah Manding, ditemani terangnya cahaya rembulan malam itu. Dalam hati, aku terus melantunkan doa yang aku bisa. Belum lama aku berjalan, aku merasakan sakit di kaki kiriku. Mungkin akibat terjatuh tadi. Aku berhenti mencoba meredakan sakit di kaki itu. "Kenapa, Wah?" tanya si Hendra. "Kakiku tiba-tiba sakit. Kayaknya akibat aku jatuh tadi deh." "Waduh, coba buka diolesi balsem dulu, siapa tahu enakan," suruh si Hendra kepadaku. Kami berdua langsung menepi lagi. Aku langsung membuka sepatuku. Ternyata pergelangan kaki kiriku memar. Kok bisa memar ya? Kan jatuhnya sudah dari tadi di bawah. Kok baru terasa sekarang sakitnya? Tanyaku kepada Hendra. "Udah, buruan diolesi balsem," suruh si Hendra padaku. Aku dibantu Hendra. Aku sedikit mengurut pergelangan kakiku dengan balsem. "Aduh, nyeri sekali sumpah, Ndra. Sakit," ucapku dengan agak keras. Selesai mengurut, aku biarkan kakiku agar panas balsem itu meresap ke dalam rasa sakit di kakiku. Aku melihat Hendra kembali mengeluarkan rokoknya dan menikmati tiupan-tiupan dari ujung rokoknya. "Wah, aku kencing dulu sebentar ya." "Emang gak apa-apa kencing di sini?" "Gak apa-apa, Wah. Kan emang lagi darurat." "Ya udah, hati-hati ya," ucapku kepada Hendra. Tidak lama berselang, Hendra kembali. "Gimana kakimu? Udah kuat lanjut?" tanya si Hendra. "Aku coba dulu." Aku bergegas memakai kembali sepatuku dan berjalan pelan-pelan. Nyeri, sakit. Setiap aku melangkahkan kaki dengan kaki kiriku, apalagi trek lembah Manding benar-benar terjal dan menyiksa kakiku. Malam itu tak terasa sudah masuk jam 9 malam. Suasana masih berkabut dengan jarak pandang yang tidak begitu jauh. "Wah, kita bangun tenda di sini saja. Sepertinya kamu kesusahan dengan keadaan kakimu itu," ucap Hendra yang sepertinya sejak tadi memperhatikanku. Aku bilang, "Lanjut aja pelan-pelan." "Lanjut gimana? Jalanmu aja udah sempoyongan seperti itu. Mau kamu paksa sampai patah kakimu?" ucap Hendra dengan nada tinggi. Aku yang sebenarnya takut jika bermalam di lembah Manding, ini akhirnya terpaksa mengiyakan ajakan si Hendra. Selain kakiku yang teramat sakit, jam juga sudah malam dan kabut masih terus membersamai perjalanan kami. "Tunggu di sini dulu, aku cari tempat dulu," ucap si Hendra. Karena di lembah Manding ini, treknya sangat terjal, hingga sangat minim adanya tanah lapang yang bisa digunakan untuk mendirikan tenda.
Jika ada, biasanya hanya cukup untuk 1 atau 2 tenda saja. Aku istirahat di tepi jalur, sementara Hendra ke atas mencari tempat camp. Saat itu aku benar-benar sendiri, hanya berteman headlamp di kepala dan kabut yang masih setia menemaniku. Malam itu angin bertiup, tapi tidak terlalu kencang. Krayak, krayak, krayak. Suara-suara pohon yang tertiup angin malam itu memang benar-benar membuat bulu kuduku berdiri. Apalagi aku tidak bisa melihat dengan jelas keadaan di sekitarku karena terhalang oleh kabut. Kalau di situ tiba-tiba ada yang muncul, aku tidak tahu. Di situ aku berpikir, Hendra kok lama banget sih? Kemana itu anak? 5 menit setelah itu, aku melihat cahaya senter dari atas. Ternyata Hendra datang. Ayo wah, di sana ada lahan lebar sedikit. Bisa buat kita mendirikan tenda di sana, ucap Hendra denganku. Aku berlahan bangkit dari dudukku. Kata Hendra, pelan-pelan saja wah, gak usah dipaksakan. Aku berlahan jalan. Di keadaan ini aku masih bisa jalan sendiri, tapi dengan pelan-pelan. Singkat cerita, kami tiba di area yang Hendra maksud. Kami langsung membongkar peralatan di carrier kami masing-masing, termasuk tenda yang dibawa Hendra. Kami berdua langsung membangun tenda, hingga tiba-tiba kami mendengar suara pendaki dari arah atas. Benar saja, ada pendaki turun melewati kami berdua. Monggo mas, permisi mas, ucap salah satu dari mereka. Aku pun lihat rombongan mereka ada 7 orang, cukup banyak. Lagi dan lagi, saat sedang asik mendirikan tenda, aku mencium bau harum di sekitar tenda kami. Wah, wah, Hendra memanggilku dengan ekspresi seakan memberi kode. Sepertinya Hendra juga merasakan hal yang sama denganku. Saat aku memasang pasak tenda dari arah kejauhan dengan terhalang kabut, penglihatanku teralihkan dengan sesuatu yang aku lihat dari kejauhan. Samar-samar aku melihat kain putih di salah satu pohon di sana. Aku berpikir, itu hanya kain atau sampah biasa yang menyangkut di sana. Tapi setelah aku perhatikan agak lama, ternyata bukan. Kain itu sangat panjang. Penglihatanku mengikuti di mana ujung kain tersebut. Ternyata itu adalah sesosok perempuan yang duduk di antara pohon di sana. Wajahnya tak terlihat. Yang aku lihat hanyalah rambut panjang yang terurai dengan samar-samar karena sedikit terhalang kabut. Ayo cepet Hendra, buruan masuk tenda, ucapku kepada si Hendra. Hendra bertanya, kenapa wah? Gak apa-apa, aku capek, pingin lekas tidur, jawabku menutupi. Di dalam tenda kami berdua masak makanan terlebih dahulu, karena kami berdua sudah lapar sekali. Setelah makan tak lupa aku mengolesi balsem lagi di pergelangan kaki kiriku, dengan sedikit mengurutnya. Berharap esok hari sudah bisa dipakai jalan. Hendra kulihat sibuk merapikan dalam tenda agar tidur kami berdua nyaman. Hampir jam 11 malam, kami berdua bersiap tidur. Belum juga merem sepenuhnya, tiba-tiba Hendra bangun dan menepuk bahuku. Wah, denger gak? Tanya si Hendra. Denger apa, Hendra? Itu ada suara kidung seperti ada orang hajatan, jawab si Hendra. Awalnya aku tak mendengar, tapi setelah aku perhatikan lagi, ternyata benar. Apa suara ini berasal dari perkampungan bawah? Tanyaku kepada Hendra. Mana ada orang hajatan sampai jam segini? Jawab si Hendra. Iya juga ya. Wes, ayo tidur saja. Aku mengajak Hendra tidur saja. Aku dan Hendra berusaha menutup rapat-rapat telinga kami dan menutup muka kami
berharap kami berdua cepat tertidur. Alih-alih tertidur, malah kami berdua kembali mendapatkan gangguan lagi. Tiba-tiba, tenda kami seperti ada yang sengaja menggoyang-goyangkan dari luar. Dan di salah satu sisi tenda, ada suara tepukan seperti tepukan tangan. Aku dan Hendra saling tatap berhadapan di posisi tidur kami berdua. Tak sekejap pun kami mengeluarkan suara, karena kami tahu pasti ini bukan ulah pendaki. Mana mungkin pendaki usil macam begini. Kejadian ini berlangsung hingga kurang lebih 5 menit. Kami juga tak mendengar ada suara manusia. Itu semakin menguatkan pikiran kami berdua, jika ini adalah dari ulah penghuni lembah Manding. Suara kidung gangguan di tenda kami rasakan bebarengan. Benar-benar malam itu berubah menjadi malam yang sangat mencekam bagi kami berdua. Aku terus melantunkan doa yang aku bisa. Aku lihat mulut Hendra juga berkomat kamit, entah doa apa yang dibacanya. Saat kami berusaha memejamkan mata, akhirnya tenda kami kembali tenang. Tapi suara kidung tadi masih terdengar membersamai malam kami. Tak begitu menghiraukan, tak terasa akhirnya kami berdua tidur dengan sendirinya. Mas, mas, hei mas. Aku dengar ada suara memanggil dari luar tenda. Aku bergegas membangunkan Hendra. Mas, mas, mas. Suara itu terdengar lagi. Tuh, Dra, dengar gak? Jawabku singkat kepada si Hendra. Di situ Hendra kaget. Siapa wah itu? Mas, tolong, boleh saya minta airnya? Terdengar seperti suara pemuda seumuran kami. Kayaknya ada pendaki wah. Spontan Hendra membuka tenda, berniat membantu pendaki tersebut. Ternyata benar. Kami lihat pendaki laki-laki seorang diri. Ia terlihat kesusahan karena persediaan airnya habis. Hendra memberinya air terlebih dahulu sebelum mengajaknya bicara lebih lanjut. Namanya siapa mas? Mau naik apa turun? Tanya si Hendra kepada pendaki itu. Aryo mas, saya mau naik, tapi air saya habis. Dia menjawabnya. Aku lihat jam sudah menunjukkan pukul 1.30 dini hari. Mas mending ngecamp saja di sini. Sudah jam segini mas. Masnya juga sudah kelelahan. Itu di situ ada lahan sedikit cukup kalau buat bangun satu tenda. Nanti pagi kita naik bareng, ucap Hendra sambil menunjuk tempat yang ia maksud. Iya mas, terima kasih, jawab pendaki itu dengan singkat. Ia berjalan menuju tempat yang dimaksud Hendra dan bermaksud mendirikan tenda di sana. Wah, aku keluar dulu ya. Bantu itu, gak enak kalau gak dibantu, ucap si Hendra padaku. Hendra keluar tenda membantu pendaki yang bernama Aryo tersebut. Selesainya Hendra masuk kembali ke dalam tenda dan kami melanjutkan tidur. Singkat cerita, jam 5 subuh, aku bangun karena kebelet kencing dan sekalian sholat subuh. Aku coba gerakan kakiku terlebih dahulu. Kakiku sudah enakan, walaupun masih terasa agak sakit, tapi sudah mampu aku pakai berjalan normal. Krek! Aku membuka pintu tenda. Baru juga keluar tenda, aku baru menyadari jika tenda pendaki yang semalam sudah tidak ada. Sontak aku kembali masuk ke dalam tenda lagi. Di situ aku membangunkan Hendra dengan paksa. Dra, bangun Dra. Tenda pendaki itu semalam udah gak ada, Dra, ucapku kepada Hendra. Hah? Serius? Jangan mengada-ngada kamu wah, ucap si Hendra dengan langsung bergegas bangun. Iya Dra, serius. Barusan aku keluar mau kencing. Aku lihat tendanya gak ada di sana. Ini jam berapa wah? Tanya si Hendra. Jam 5 subuh. Paling dia sudah muncak subuh tadi sebelum kamu bangun wah,
jawab si Hendra padaku. Aku diam berpikir. Aku merasa cukup logis juga penjelasan dari Hendra, walaupun menurutku ada kejanggalan. Bagaimana tidak, ia baru sampai hampir jam 2 dengan kelelahan, dan saat aku bangun jam 5, dia sudah tidak ada, entah kemana. Aku berusaha positive thinking. Aku kembali keluar tenda, buang air kecil, dan wudhu dengan sedikit air, lalu sholat subuh bergantian dengan si Hendra. Setelah subuh kami berdua tidak tidur lagi. Kami lanjut memasak sarapan untuk mengisi perut kami sebelum melanjutkan perjalanan pagi ini. Pagi itu kami lewati dengan normal. Cahaya matahari pagi berlahan mengintip di antara belantara lembah Manding. Kicauan burung juga aku dengar menemani pagi kami berdua. Setelah makan kami bersiap. Tenda akan kami tinggal di sini. Jadi kami ke puncak hanya berbekal 1 carrier berisi air dan sedikit makanan sebagai bekal kami. Di situ Hendra bertanya, "Wah, kakimu gimana? Sudah enakan belum?" Sudah enakan. Cuma jalannya jangan cepet-cepet ya," jawabku kepada si Hendra. Kami melanjutkan perjalanan tepat jam 7 pagi. Sampai di pos 3, kami menemui beberapa tenda yang sudah tak berpenghuni. Mungkin mereka sudah muncak duluan. Kami terus jalan melintasi sabana yang sangat luas dan hijau, hingga akhirnya tiba di puncak Swanting. Dari sini jalanan menuju puncak terlihat menjulang tinggi. Di sini kami bertemu satu rombongan pendaki, dan kami semua berjalan bersama menuju puncak Merbabu. Jam 10.30, kami tiba di puncak Kenteng Songo. Tapi sayang, gagahnya Merapi terhalang kabut. Tapi di sisi Merbabu yang lain masih terbuka jelas lautan awannya. Tidak berlama-lama di puncak, kami bergegas turun. Saat turun, kami tidak lagi bersama dengan rombongan pendaki yang barusan naik bersama kami, karena mereka masih menghabiskan waktu agak lama di puncak. Kami bergegas turun karena kami tidak mau lagi bertemu malam di sini. Jalur pendakian setelah banyak kejadian yang menimpa kami semalaman. Oh iya, ada yang lupa aku jelaskan. Sejak di pos 3 hingga puncak, aku dan Hendra memperhatikan setiap yang kami temui, berharap menemukan pendaki semalam yang minta tolong kepada kami. Kami hanya ingin memastikan jika pendaki semalam adalah manusia atau bukan. Kami tiba di tenda jam 2 siang. Anehnya, tenda kami tidak lagi berdiri. Sepertinya ada yang sengaja melepas frame tenda kami. Tak begitu memikirkan, kami langsung packing semua peralatan dan makan roti untuk mengisi perut kami. Kami jam 3 mulai melakukan perjalanan turun. Saat turun, sesekali kami menyapa pendaki yang akan naik. "Syukurlah, sekarang kami tak lagi sendirian," ucapku dalam hati. Sial sekali. Gelap datang saat kami tiba di hutan pinus dekat pos 1, tepat sebelum adzan maghrib, dan kabut sangat tebal menyelimuti. Sampai-sampai aku yang berjalan di belakang Hendra tidak bisa melihat Hendra karena saking tebalnya kabut. Aku hanya bisa melihat cahaya headlampnya, karena headlamp yang di bawah Hendra lampunya berwarna kuning. Di sini lagi-lagi kami mencium bau busuk seperti yang kami cium sewaktu naik. "Hendra, bau itu lagi, Hendra," aku bilang kepada Hendra. Lalu Hendra pun mengajak cepat untuk berjalan. "Ayo, kita cepat jalannya, agak cepat dikit." Yang aku takutkan saat ini di sini adalah karena jarak pandang kami yang minim, karena kabut sangat tebal, dan jika tiba-tiba pocong kemarin atau ada sosok yang tiba-tiba muncul di hadapan kami. Aku benar-benar tidak bisa membayangkan jika itu semua terjadi. Malam itu kami lewati sangat sunyi. Kami berdua diam, tak saling berbicara. Mungkin karena kami berdua sudah sangat lelah akibat perjalanan. Samar-samar aku melihat cahaya lampu motor
dan suara beberapa orang di depan. Benar saja. Tak lama kami bertemu dengan bapak-bapak warga lokal yang ternyata menawarkan jasa ojek di sana. Aku baru tahu jika ternyata ada jasa ojek di sini. Tapi kami menolak dan memilih berjalan kaki menuju base camp. Kami berjalan perlahan. Hendra yang aku lihat sudah tampak payah dan kelelahan. Dan aku yang berjalan menahan sedikit sakit di pergelangan kaki kiriku. Akhirnya kami sampai di base camp, tepat habis Isya. Kami langsung bersih-bersih, mandi, dan makan di warung base camp. Kami memutuskan langsung pulang saat itu juga menuju ke Semarang. Dan Hendra akan menginap lagi di rumahku. Saat berjalan pulang, kami ditemani kabut malam itu. Saat pulang, Hendra masih di posisi yang sama. Dia yang membawa motornya. Seringkali Hendra menyalakan klakson saat di tikungan atau di tengah hutan pinus karena jalan yang tertutup kabut. Saat sebelum keluar dari wilayah hutan pinus, kami dikagetkan dengan adanya wanita berjubah putih terbang tepat di hadapan kami. Astagfirullahaladzim, teriak Hendra kaget karena terkejut. Udah, ayo jalan terus, jangan lupa berdoa, ucapku kepada Hendra. Kami pelan-pelan melanjutkan perjalanan pulang. Dinginnya malam kala itu benar-benar menusuk-nusuk tubuh kami yang sudah tak berdaya ini karena kelelahan. Singkat cerita, pukul 11 malam kami sampai di rumahku. Kami langsung tidur di depan TV yang sebelumnya sudah kugelari kasur. Akhirnya kami hanyut dalam tidur kami masing-masing. Paginya, setelah bangun, Hendra langsung mandi bersiap akan pulang. Setelah mandi, Hendra bercerita jika semalam saat tidur, ia ditemui oleh Aryo, pendaki yang ditolongnya malam itu. Aryo mengucapkan terima kasih karena sudah membantunya dan Aryo pamit pergi entah kemana. Setelah itu Hendra melanjutkan cerita. Jika sebenarnya saat kami tertidur di tenda malam sebelumnya, Hendra mendengar suara kidung yang sebelumnya jauh, lama-lama semakin mendekat ke arah tenda. Lalu ia mendengar sayup-sayup suara orang berlarian di luar tenda. Dan ada yang mengelilingi tenda kami. Tapi ia pura-pura tidak tahu dan terus berusaha memejamkan mata. Dan lagi, saat turun dan bertemu gelap di dekat pos 1, Hendra melihat ada sosok hitam berbulu yang sangat besar dan tinggi. Mungkin setinggi pohon pinus yang ada di sana. Benar-benar sangat besar, hingga ia tak sampai saat akan melihat ke arah kepalanya. Di situ aku bertanya kepada si Hendra. Berarti benar dugaanku saat menyadari jika tenda Aryo sudah tidak ada. Aryo bukan dari bangsa kita, tambahku kepada si Hendra. Pendakian kali ini benar-benar menguji fisik dan mental kami berdua. Kejadian demi kejadian benar-benar menguji mental kami berdua. Entah apa jadinya kalau mental kami tidak kuat. Bisa saja kami gila di atas sana, atau bahkan tersesat entah kemana. Tapi beruntung, kami berdua masih diberi keselamatan hingga sekarang sampai di rumah kami masing-masing. Aku kembali kuliah, dan Hendra kembali bekerja tanpa ada halangan apapun. Cerita ini pun tamat selesai sampai di sini. Bagaimana menurut teman-teman tentang kisah ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini. Dan simak terus cerita misteri pendakian berikutnya hanya di Lentera Hitam. Terima kasih buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah setia mendengarkan cerita ini. Kami pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam horor.